Saya satu jadi kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai praktikum sistem paralel terdistribusi saya yang untuk topik sekarang yaitu synchronization. Nah, untuk pengertian synchronization ini ialah bisa kita artikan bahwa nanti si proses atau si program yang kita buat akan dieksekusi apa namanya secara blocking ya. Nah, jadi nanti istilahnya bakal ada urutan siapa yang sending, siapa yang receive. Nah, lalu tidak bisa seperti si asinkron ya. Kalau si asinkron dia langsung semuanya bisa langsung dieksekusi ya, langsung bisa ngirim, bisa nerima gitu. Kalau ini hanya untuk satu persatu saja gitu. Nah, untuk eh, dari segi keamanan dan risiko yang terjadi, mungkin sinkronisasi ini lebih eh, apa namanya, lebih gampang ya, atau lebih tidak berisiko dibandingkan yang asinkron. Nah, jadi kalau kayak asinkron kan ada risiko, contohnya kayak race condition, karena bisa jadi nanti kedua-duanya yang bersama berjalan itu ngambil resource yang sama. Ini tidak, karena pakai sistem blocking tadi ya. Nah, lalu untuk implementasinya yang saya buat, nah aturan logika yang saya implementasikan yaitu yang pertama adalah jadi lokal ya, atau lokal event. Maksudnya apa? Sebelum mengeksekusi kejadian lokal kirim atau terima, proses menaikkan nilai jamnya. Nah, jadi satu ya. Nah, kirim pesan ini akan menambah nilai dari lokal masing-masing ya. Kalau kirim pesan akan nambah satu, lalu terima pesan juga nambah satu. Nah, saya buatkan kalau di untuk saya sendiri saya buatkan tiga supaya lebih jelas. Saya buatkan juga GUI-nya dalam bentuk Python ya. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian eh, simulasinya dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan eh, namanya tampilan dari si lognya ya, log dan proses yang tiga buah tadi yang kita buat untuk mengimplementasikan Lamport clock ya. Nah, pertama itu kita bisa buat lokal termasuk satu ya. Nah, lalu kejadian lokal clock menjadi satu ya, karena tadi eh, nambah satu ya kalau lokal ya. Lalu kita buat kirim pesan P1 ke P2 contoh, kita kirim. Nah, P2 menerima kan. Nah, kita bisa lihat di sini kirim P1. Nah, untuk pesan timestampnya udah nambah ya. Jadi 2 di P1 dan 3 di P2. Karena yang dieksekusi dahulu itu si P1 ya. Dia bakal kena timestamp, tandai bahwa ini adalah urutan kedua ya. Nah, lalu diterima P2-nya. Terima P2, lalu kedua. Nah, 2 tambah satu 3 ya jadi. Nah, lalu kita coba lagi P2 kirim ke P3 ya. Nah, P2 mengirim P3 nampaknya ini apa namanya? Eh timestampnya ya. Kan timestamp terakhir jadi 4 ya, karena waktu proses kirim tadi yang terakhir dari P2 itu 3 ya. Nah, lalu 4. Coba kalau dari P1. Nah, pasti P1-nya nambah satu, ini juga nambah satu ya. Berarti P1-nya bakal bertimestamp kan 3 nih sepertinya ya. Coba ya. Kan 3 di sini dan 6 di si ketiganya ya, nambah satu seperti itu. Nah, nah, kalau dari P2 nambah satu ke sini, ini nambah satu di sini nambah satu, kalau P2 ke P3 lagi. Nah, bisa dilihat ya. Jadi
Untuk file, nah, untuk dari dampak logical clock ini, nah ini gunanya untuk memecahkan masalah pengurutan kejadian. Nah, gunakan waktu logika berdasarkan pada hubungan kausalitas atau sebab akibat alih-alih waktu fisik. Nah, alasannya kita menggunakan ini karena di setiap negara kalau misalnya ada perbedaan pembagian waktu, nah di sana akan si developernya akan kesulitan untuk menentukan bahwa pesanan si X itu lebih cepat daripada si Y gitu. Nah, siapa yang dikirim duluan ya gitu. Nah, terciptalah metode logical lamp ini atau jam lampor. Ini bisa kita artikan juga sebagai mekanisme untuk mengurutkan kejadian dalam sistem terdistribusi ya. Jam logika lah bisa kita bilang. Untuk kesimpulan, terdistribusi waktu fisik tidak dapat diandalkan untuk menentukan urutan kejadian secara akurat karena tidak ada global clock. Nah, kedua itu ada mekanisme dalam logical clock. Terdistribusi berhasil mengatasi ketidakpastian ini dengan menggunakan hitungan kausalitas. Terakhir, berdasarkan hasil simulasi ini terbukti bahwa pembaruan rumus Max Clock local timestamp plus satu efektif dalam memastikan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat selalu memiliki urutan clock yang valid secara kronologis logika menyelesaikan masalah event ordering antar node yang terpisah. Nah, sepertinya sudah jelas juga tadi melalui demo aplikasinya. Untuk potongan kodenya bisa dilihat di sini. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.